Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pertemuan keempat kali ini sebelum membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha, kita akan membahas tentang sejarah agama Hindu-Buddha serta teori-teori masuknya agama dan kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa berdoa dan lakukan pemanasan ya. Dan jangan lupa siapkan buku catatannya masing-masing. Jika ada materi penting silakan dicatat, dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan di Google Classroom ya. Selamat menyaksikan video ini, selamat belajar. Sejarah agama Hindu dan Buddha. Sejarah agama Hindu. Perkembangan agama Hindu dibagi menjadi 4 fase. 1. Zaman Weda. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab. Tepatnya di lembah Sungai Sindhu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Mereka mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai dataran tinggi Dekan. Bangsa Arya memiliki peradaban tinggi dibandingkan bangsa Dravida. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varina, Vavu, Indra, dan masih banyak lagi lainnya. Ada 3 dewa tertinggi yang mereka anggap sebagai penguasa semesta disebut Trimurti. Mereka adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Weda adalah kitab suci agama Hindu yang muncul pada zaman ini. Weda termasuk golongan Shruti, secara harfiah berarti yang didengar. Masyarakat zaman ini dibagi menjadi 4 kasta. 1. Brahmana, 2. Ksatria, 3. Waisya, dan 4. Sudra. Ada pula orang-orang yang dianggap berada di luar kasta, yaitu golongan Parya. 2. Zaman Brahmana. Pada zaman ini, kekuasaan kaum Brahmana amat besar, terutama dalam bidang keagamaan. Merekalah yang mengantarkan persembahan umat kepada para dewa. Kitab suci Weda menjadi pedoman penyusunan tata cara upacara agama saat itu. 3. Zaman Upanishad. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan juga sesaji, tetapi lebih dari itu, yaitu pengetahuan batin yang lebih tinggi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. 4. Zaman Buddha. Zaman ini dimulai ketika putra Raja Suddhodana bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga serta semedi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sejarah agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha awalnya bukan merupakan agama, melainkan ajaran dari seseorang yang memperoleh pencerahan, bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha adalah putra Raja Suddhodana yang lahir pada 563 sebelum Masehi. Para petapa meramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang Buddha. Untuk mencegah terjadinya ramalan itu, pendeta menyarankan agar pangeran jangan sampai melihat 4 situasi, yakni orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang petapa. Namun saat usia 29, Siddhartha menyelinap keluar. Dalam perjalanan, ia menemui 4 macam situasi tersebut dan mulai mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Untuk mencari jawabannya, ia memutuskan keluar istana dan menjadi petapa. Ketika sampai di kota Bodh Gaya,
Saat beristirahat di bawah pohon Bodhi, ia menemukan jawaban atas pertanyaannya selama ini. Buddha menemukan bahwa hidup adalah penderitaan. Penderitaan disebabkan oleh nafsu, keinginan, ketidakpuasan, dan kebodohan. Ada keadaan damai, yakni tidak ada penderitaan maupun ketidakpuasan, disebut nirwana. Dengan nirwana, manusia akan bebas dari penderitaan. Nirwana dapat dicapai hanya dengan menghayati 8 jalan mulia atau jalan kebenaran. Sepeninggal Buddha, penganutnya menyebarkan ajarannya. Terciptalah agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka. Tahun 78 Masehi terjadi perpecahan di antara penganut Buddha dan melahirkan aliran Mahayana dan Hinayana. Teori masuknya agama dan kepercayaan Hindu Buddha di Indonesia. 1. Teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom, didasarkan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India adalah untuk berdagang. Para pedagang bermukim di Indonesia, bahkan ada yang menikah dengan wanita setempat. Selanjutnya, mereka melakukan interaksi tidak hanya dengan masyarakat, tetapi juga dengan pemimpin daerah setempat. Lewat interaksi itu, mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaannya. Teori Ksatria. Menurut teori ini, kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan ksatria. Para prajurit yang kalah menghadapi perang kemudian meninggalkan India dan sampai ke Indonesia. Mereka mendirikan koloni baru. Di tempat itu terjadi proses penyebaran agama Hindu. Kelemahan teori ini adalah tidak ada bukti tertulis bahwa pernah ada penyebaran oleh ksatria India. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Teori ini diragukan karena meski Brahmana menguasai Weda, tapi pendeta Hindu pantang menyeberangi lautan. Teori arus balik. Bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan dari India. Sekian pembahasan materi hari ini. Jika ada pertanyaan tentang materi, silakan tanya di kolom komentar ya. Sebelumnya, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa berdoa sesudah belajar. Jangan lupa juga like dan subscribe video ini ya bagi yang belum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.